Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu malam, tanggal 23 Februari 2022. Masih terkait dengan Khalid Basalamah. Khalid Basalamah memang sering menjadi pusat kontroversial. Tidak hanya ditolak oleh para dalang, sebelum itu Khalid Basalamah ceramahnya juga sering ditolak di sejumlah tempat. Mengapa? Tentu saja karena ceramah-ceramahnya dinilai membahayakan persatuan nasional, dinilai membahayakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Apa yang terjadi baru-baru ini terkait dengan dia mengatakan katanya wayang kulit dilarang, sebuah statement yang merusak persaudaraan sesama anak bangsa atau ukhuwah watoniyah bahasa Arabnya. Nah, sebelum ini setidaknya 3 momen Khalid Basalamah pernah ditolak agenda ceramahnya. Yang terakhir baru-baru ini, maksud saya masih di tahun 2022, adalah ketika dia mau ceramah di Palu, Sulawesi Tengah. Khalid Basalamah ditolak oleh warga muslim di Palu. Sebelum itu tahun 2018, ia juga pernah ditolak oleh Gerakan Pemuda Ansor ketika mau ceramah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta. Bahkan yang menolak tidak tanggung-tanggung langsung Ketua GP Ansor Gus Yakut yang saat ini menjadi Menteri Agama. Ketika itu belum ya. Secara tegas Gus Yakut menolak rencana ceramah Khalid Basalamah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Dan tidak hanya Gus Yakut, tidak hanya Ketua Umum GP Ansor yang kemudian ikut berkomentar. Bahkan Majelis Ulama Indonesia, yakni Pak Khalil Nafis, juga meminta agar Khalid Basalamah melakukan introspeksi diri atas ceramah-ceramahnya, mengapa sering ditolak di sejumlah tempat. Nah, setahun sebelum itu, tahun 2017, Khalid Basalamah juga ditolak keras oleh warga NU di Jawa Timur, yakni di Kabupaten Sidoarjo. Ketika itu Khalid mau memberikan ceramah, mengisi ceramah di sana, tetapi ditolak sangat keras oleh warga NU di Sidoarjo. Jadi yang menolak Khalid Basalamah bukan hanya warga masyarakat seni budaya, bukan hanya dari elemen kesenian, bukan hanya dari elemen dalang, tetapi juga dari elemen yang lain. Juga sebelum itu beberapa kali menolak keras tentang Khalid Basalamah ini. Ya alasannya seperti yang saya tadi sampaikan. Membid'ahkan amaliyah orang NU, memusyrikan amaliyah orang NU. Makanya kemudian ceramahnya ditolak oleh warga NU karena itu. Nah, yang terbaru hari ini dia menyerang, menghajar budaya sangat adiluhung, budaya yang luar biasa hasanah kebudayaan bangsa Indonesia, yakni seni wayang kulit. Tentu saja akan ditolak keras oleh para dalang. Nah, itu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak kaget dan kita tidak perlu kaget dengan atraksi-atraksi destruktif yang dilakukan oleh Khalid Basalamah, walaupun disampaikan dengan lidah yang lemah lembut, dengan tutur kata yang lemah lembut, tetapi isinya sesungguhnya racun berbisa bagi Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini adalah prototipe dari ajaran Salafi Wahabi yang disebarkan di Indonesia tidak hanya oleh Khalid Basalamah, tetapi juga oleh ustadz-ustadz dai-dai yang lain dari kelompok ini. Sudah bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Lalu mengapa ajaran ini tumbuh subur di Indonesia? Mengapa kemudian Basalamah banyak yang membela? Salah satunya adalah peran
serta pemerintah kita, ketidaktegasan pemerintah kita menghadapi, mensikapi ajaran Salafi Wahabi ini. Mengapa pemerintah tidak tegas? Mengapa negara tidak tegas? Salah satunya karena pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan, yang punya otoritas tentang bagaimana mengatur agama di negara ini, tidak paham tentang Islam. Sekali lagi, karena mereka tidak paham tentang Islam. Sehingga menyamakan seolah-olah orang dengan jenggot tebal, dengan jubah kenceng, orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Padahal tidak demikian. Banyak dari mereka yang masuk dalam kelompok-kelompok terlarang. Kelompok ormas terlarang. Masuk dalam kelompok-kelompok radikal. Salafi Wahabi takfiri. BNPT pernah mengatakan, hampir semua terpidana terorisme di tanah air yang hari ini dipenjarakan berasal dari kelompok Salafi Wahabi takfiri. Lalu mengapa fakta itu tidak dijadikan paham, tidak dijadikan pelajaran, dan tidak dijadikan sikap penting oleh negara untuk melarang ajaran ini? Melarang aliran atau ideologi Salafi Wahabi bukan hal baru. Sejumlah negara lain sudah melarang aliran ini. Di Malaysia sudah cukup lama, di Brunei Darussalam, di Mesir, di Arab Saudi sendiri, yang merupakan negara tempat munculnya aliran ini. Hari ini para ulamanya banyak ditangkap oleh pemerintah Saudi karena ceramah-ceramahnya yang cenderung destruktif, merusak persatuan di sana. Lalu sampai kapan Indonesia membiarkan paham ini menggerogoti Bhinneka Tunggal Ika? Sampai kapan ustadz-ustadz semacam Basalamah ini terus-terusan menyerang kelompok lain di tanah air ini? Walaupun disampaikan dengan cara yang halus, tapi sama saja. Bagaimanapun halusnya menyuapi orang, kalau yang disuapkan adalah racun, tetap akan membunuh. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan Indonesia akan dikaruniai pejabat-pejabat negara yang tegas, pejabat-pejabat negara yang pandai, yang bisa memahami perbedaan aliran di dalam agama. Ajaran ideologi radikal memang tidak hanya dari agama Islam saja, tetapi juga dari seluruh agama berpotensi melahirkan ajaran garis keras atau ajaran radikal. Akan tetapi bahwa kelompok Salafi Wahabi takfiri yang merupakan sempalan atau khawarij, kalau saya katakan, harus kita akui bahwa itu adalah sempalan dari ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya bangsa Indonesia ini, bisa mengambil pelajaran tentang hal ini. Dan mudah-mudahan aparat kita dikaruniai keberanian oleh Tuhan untuk bersikap sebagaimana mestinya, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia adalah hal yang paling penting mereka lakukan. Diberikan amanah menjadi pejabat, ketimbang mengamankan jabatannya sendiri masing-masing. Jabatan tidaklah lama, paling 5 tahun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.